Pernah gak sih lu ngerasa capek banget baru bangun, udah mikirin tugas kuliah yang numpuk di sekolah, pusing mikirin ujian. Tapi di sisi lain, ada suara kecil di kepala lu yang bilang, gimana caranya duit gue bisa nambah tanpa gue harus mantengin layar atau kerja rodi seharian. Terus lu buka TikTok, lu lihat ada orang seumuran lu duduk di kafe, buka laptop 15 menit, terus bilang, gue trading pagi, siang udah cuan 5 juta. Di video lain, ada bapak-bapak pakai kaos oblong bilang, investing itu boring, tapi bikin kaya 7 turunan. Terus lu bengong di depan layar HP. Sebenarnya mana yang bener? Apa gue yang kurang pinter? Atau mereka yang emang jago banget? Hari ini gue mau bahas jujur, tanpa sok pinter, tanpa pamer profit. Gue mau bedah total trading versus investing. Mana yang beneran bisa bikin lu cuan pas tidur, tanpa bikin mental lu hancur di tengah jalan. Tarik napas dulu, karena jawaban yang bakal gue kasih mungkin gak seindah konten viral yang lu tonton tadi pagi. Kita mulai dari yang paling seksi, trading. Trading itu ibarat lu lagi ujian matematika yang paling susah. Tapi tiap 5 menit, lu dibolehin ngecek jawaban orang lain. Lu lihat jawaban si A, beda, si B beda. Apa yang lu rasain? Panic, ragu, banyak orang mikir trading itu kerja santai. Padahal kenyataannya, trader aktif itu kayak atlet profesional. Lu harus bangun pagi, bukan buat olahraga, tapi cek market global. Siang hari, bukannya fokus belajar atau kerja, malah curi-curi waktu buat pantau chart di bawah meja. Malam hari, pas orang lain tidur, lu malah mikir, ini harga turun, gue harus cut loss sekarang atau nunggu besok ya? Masalah trading bukan cuma soal lu kehilangan uang, tapi energi mental. Gue pernah di fase ini. Bangun tidur, hal pertama yang gue cek bukan pesan dari nyokap atau doa syukur, tapi candlestick merah atau hijau. Dan tahu apa dampaknya ke hidup gue? Sekali salah entry, mood gue hancur seharian. Ketemu temen jadi males, diajak makan gak nafsu, harga turun dikit, fokus belajar gue hancur total. Lagi di kelas, tapi otak gue lagi di Binance atau arti bisnis. Loss, pas lo rugi, ada insting purba manusia buat balas dendam. Lu pengen balikin modal secepatnya. Akhirnya, lu overtrade. Dan disitulah awal mula kehancuran. Trading itu bukan cuma soal strategi moving average atau RSI. Ini soal kontrol emosi level dewa. Kalau lu ngerasa nilai ujian jelek aja udah bikin lu pengen nangis harian, percaya sama gue, trading bakal bikin lu mental breakdown. Catatan penting, riset menunjukkan 90% trader pemula itu rugi di tahun pertama. Kenapa? Bukan karena mereka nggak pinter, tapi karena mereka nggak bisa ngalahin diri mereka sendiri. Sekarang kita bahas lawannya, investing. Investing itu kebalikannya trading. Nggak rame, nggak seru, nggak ada adrenalin yang bikin jantung mau copot. Investing itu membosankan. Dan kabar baiknya, kekayaan yang beneran itu emang biasanya membosankan. Investing itu kayak nanam pohon jati. Hari ini lu tanam, besok lu siram, lu lihat tanahnya, nggak ada perubahan. Minggu depan tetap nggak ada perubahan. Tapi 10 tahun kemudian, lu baru sadar pohon itu udah tinggi dan bisa jadi tempat lu berteduh. Investor pasif itu punya superpower yang nggak dipunyai trader waktu. Lu nggak perlu jenius buat jadi investor. Lu cuma perlu beli aset yang fundamentalnya bagus, perusahaan sehat, atau indeks. Simpan dan lupakan. Nambah dikit-dikit tiap bulan dollar cost averaging. Bedanya sama trading, investing itu kerja buat lu pas lu lagi tidur, lagi belajar, lagi pacaran, atau lagi ngerjain skripsi. Lu bisa tidur nyenyak tanpa takut harga anjlok 5% pas malam hari. Fokus ningkatin skill lu di dunia nyata, belajar coding, desain,
atau bisnis. Punya mental yang stabil, karena lu tahu, lu main jangka panjang. Ini bagian yang jarang dibahas para suhu di media sosial. Sebagian besar orang gagal bukan karena mereka pilih instrumen yang salah. Mereka gagal karena gak sabar. Kita harus lurusin satu hal. Cuan pas tidur, itu bukan berarti lu gak ngapain sama sekali. Investasi itu tetap butuh usaha. Tapi, usahanya di awal dan di karakter. Lu tetap harus capek buat nyisihin uang. Kadang harus nahan gak beli kopi kekinian demi beli unit reksadana atau saham. Belajar dasar. Lu harus tahu apa yang lu beli. Jangan beli karena kata influencer, nahan ego pas market lagi merah berdarah. Lu sanggup gak buat gak ikat-ikatan jual karena panik? Perbedaan besarnya begini. Trader capek di depan layar, helawan algoritma pasar. Investor capek di depan diri sendiri, ngelawan rasa serakah dan takut. Mayoritas orang kaya dari pasar modal itu profilnya membosankan. Mereka nggak punya screenshot profit harian yang mentereng buat dijadiin konten. Tapi diam-diam, aset mereka tumbuh terus. Fase hidup lu di mana? Terus, pertanyaannya, gue harus pilih yang mana? Jawaban jujur dari gue, kalau lu saat ini masih usia sekolah atau kuliah 16-25 tahun dan lagi bangun fondasi hidup, prioritaskan investing. Gunakan waktu lu buat belajar skill yang bisa naikin income utama lu. Market itu alat bantu, bukan satu-satunya sumber napas lu. Kalau lu tetap mau coba trading, boleh, tapi anggap itu sebagai biaya sekolah. Pakai uang kecil yang kalau hilang pun lu gak bakal nangis. Jangan jadikan trading sebagai identitas hidup lu sampai lu bener-bener punya sistem yang teruji. Ringkasannya gini, trading, kerja sampingan yang intensitasnya tinggi, hasilnya cepat, tapi mental taruhannya. Investing, maraton jangka panjang, hasilnya lambat, tapi ketenangan taruhannya. Cuan pas tidur itu datang dari sistem dan kesabaran, bukan dari keajaiban semalam. Kalau malam ini lu bingung mau mulai dari mana, coba lakuin satu hal kecil. Buka catatan keuangan lu. Sisihin 100.000 aja. Pilih satu instrumen yang lu ngerti dan biarin waktu yang bekerja buat lu. Gak usah buru-buru pengen kaya hari ini. Yang penting lu naik level pelan-pelan tapi nyata. Kalau video ini ngebuka pikiran lu, jangan lupa like, subscribe, dan share ke temen lu yang masih terjebak di siklus ingin kaya instan tapi stres. Gue berpikir sukses, kita naik level bareng.